Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi ultrasonografi dari mata kuliah instrumentasi medis. Dengan dosen pengampu, Dr. Afin Ainur Fitrianingsih, yang disusun oleh teman saya, Farhatusania Agustina, dengan NIM 186415, dan saya sendiri, Rosfi Zahril Maula, dengan NIM 1864019, dan teman saya, Delina Rizky Amalia, dengan NIM 1864044, dengan submateri yaitu definisi alat, fungsi dan kegunaan alat, bagian-bagian alat, dan prinsip kerja, serta yang terakhir yaitu interpretasi hasil dari ultrasonografi. Di sini saya, Adlina Rizky Amalia Disyam-Putri, NIM 1864044, akan menjelaskan mengenai definisi dan kegunaan alat ultrasonografi. Ultrasonografi biasa dikenal dengan USG. Ultrasonografi atau USG adalah alat pemeriksaan dengan menggunakan ultrason atau gelombang suara yang dipancarkan oleh transduser. Suara merupakan fenomena fisika untuk mentransfer energi dari satu titik ke titik yang lainnya, sehingga mendapatkan gambaran yang jelas hampir semua bagian tubuh, kecuali bagian tubuh yang dipenuhi udara atau ditutupi tulang. Ultrasonografi atau yang lebih dikenal dengan singkatan USG ini digunakan luas dalam medis. Dalam kasus kehamilan, ultrasonografi digunakan oleh dokter spesialis kandungan (DSOG) atau dokter spesialis obstetri dan ginekologi untuk memperkirakan usia kandungan dan memperkirakan hari persalinan. Nah, dalam dunia kedokteran secara luas, ultrasonografi digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan diagnosa atas bagian tubuh yang terbangun dari cairan. Pilihan frekuensi menentukan resolusi gambar dan penembusan ke dalam tubuh pasien. Diagnostik sonografi umumnya beroperasi pada frekuensi dari 2 sampai 13 MHz. Selanjutnya, fungsi dan kegunaan alat ultrasonografi. Fungsi dan kegunaan alat ultrasonografi. Ultrasonografi mempunyai banyak kegunaan dalam pengobatan, mulai dari untuk mengkonfirmasi kehamilan hingga memperkirakan tanggal kelahiran. Selain itu, kegunaan mesin USG adalah untuk mendiagnosis kondisi tertentu, serta membantu dokter untuk menentukan prosedur medis yang tepat. Ada beberapa kegunaan mesin USG yang bisa didapatkan. Yang pertama adalah pada kehamilan. USG memiliki salah satu fungsi untuk mengetahui kondisi kehamilan seseorang. Alat tersebut digunakan untuk menentukan tanggal lahir, menentukan apakah bayi kembar atau tidak, dan mencegah terjadinya kehamilan ektopik. Selain itu, alat USG juga membantu untuk mendeteksi potensi masalah pada janin, termasuk cacat lahir, masalah plasenta, posisi bayi yang tersungsang, dan juga untuk mengetahui jenis kelamin pada bayi yang dikandung. Dapat dilihat, ini merupakan gambaran saat melakukan USG kehamilan. Yang kedua adalah diagnostik. Kegunaan mesin USG lainnya adalah untuk mendiagnosis bermacam-macam kondisi yang dapat mempengaruhi organ dan jaringan lunak tubuh, termasuk jantung, pembuluh darah, hati, kantung empedu, limpa, pankreas, ginjal, tiroid, testis, dan lain-lain. Walau begitu, USG mempunyai beberapa batasan diagnostik, yaitu gelombang suara tidak dapat ditransmisikan melalui tulang padat atau bagian tubuh yang berguna untuk menahan udara atau gas seperti usus. Yang ketiga, membantu prosedur medis. Nah, alat ini dapat membantu prosedur medis seperti biopsi, jarum yang harus dilakukan dokter untuk menghilangkan jaringan dari area yang tepat pada tubuh untuk diuji
laboratorium. Yang keempat, dapat digunakan untuk terapi. Gelombang suara yang dihasilkan oleh alat ultrasonografi tersebut dapat berguna untuk mendeteksi dan mengobati cedera pada jaringan lunak. Saya, Farhatu Sania Agustina, NIM 186415, akan mempresentasikan bagian-bagian alat dan prinsip kerja alat ultrasonografi. Untuk nama bagian-bagian alat ultrasonografi dapat dilihat di gambar ini. Untuk bagian-bagian alat ultrasonografi yaitu 1. Display atau LCD, 2. Transducer, 3. Pulse control, 4. Catboard, 5. CPU, 6. Disk storage, dan 7. Printer. Untuk 3 komponen penting dalam bagian-bagian alat ultrasonografi adalah transducer, yaitu komponen USG yang ditempelkan pada bagian tubuh yang akan diperiksa, seperti dinding perut atau dinding poros usus besar pada pemeriksaan prostat. Di dalam transducer terdapat kristal yang digunakan untuk menangkap pantulan gelombang yang disalurkan oleh transducer. Gelombang yang diterima masih dalam bentuk gelombang akustik atau gelombang pantulan, sehingga fungsi kristal di sini adalah untuk mengubah gelombang tersebut menjadi gelombang elektronik yang dapat dibaca oleh komputer sehingga dapat diterjemahkan dalam bentuk gambar. Untuk komponen penting yang kedua adalah monitor, yaitu layar yang digunakan untuk menampilkan bentuk gambar dari hasil pengolahan data komputer. Untuk gambar dari monitor dapat dilihat di layar ini. Untuk komponen penting yang ketiga yaitu mesin USG, yaitu bagian dari USG di mana fungsinya adalah untuk mengolah data yang diterima dalam bentuk gelombang. Mesin USG adalah CPU-nya USG sehingga di dalamnya terdapat komponen-komponen yang sama seperti pada CPU pada CP. Untuk komponen lain dari bagian-bagian alat ultrasonografi atau komponen pendukung komponen utama yaitu 1. Pulser adalah alat yang berfungsi sebagai penghasil tegangan untuk merangsang kristal pada transducer dan membangkitkan pulsa ultrasonik. Untuk yang kedua, yaitu tabung sinar katoda, adalah alat untuk menampilkan gambaran ultrasound. Pada tabung ini terdapat tabung hampa udara yang memiliki beda potensial tinggi antara anoda dan katoda. Yang ketiga yaitu printer adalah alat yang digunakan untuk mendokumentasikan gambaran yang ditampilkan oleh tabung sinar katoda. Dan yang terakhir adalah display, yaitu alat peraga hasil gambaran scanning pada TV monitor. Pada poin keempat yaitu prinsip kerja ultrasonografi. Untuk prinsip kerja alat ini yaitu pulsa listrik yang dihasilkan oleh generator diubah menjadi energi akustik oleh transducer yang dipancarkan dengan arah tertentu pada bagian tubuh yang akan dipelajari. Untuk energi akustik yang dipancarkan, sebagian akan dipantulkan dan sebagian lagi akan merambat terus menembus jaringan yang akan menimbulkan bermacam-macam pantulan sesuai dengan jaringan yang dilaluinya. Pantulan gema yang berasal dari jaringan-jaringan tersebut akan membentur transducer dan akan ditangkap oleh transducer, di mana fungsi transducer ini yaitu untuk pemancar gelombang dan sekaligus penerima gelombang suara, yang kemudian nanti akan diubah menjadi pulsa listrik lalu diperkuat dan selanjutnya diperlihatkan dalam bentuk cahaya pada layar monitor. Gelombang ini kemudian diteruskan ke tabung sinar katoda melalui receiver, seterusnya ditampilkan sebagai gambar di layar monitor. Agar dapat lebih memahami tentang prinsip kerja dari alat ultrasonografi ini, dapat dilihat grafik atau skema yang sudah tertera di layar ini. Yang terakhir yaitu penjelasan mengenai materi interpretasi hasil ultrasonografi.
Ultrasonografi bisa digunakan untuk memeriksa bagian tubuh dari berbagai macam bagian tubuh. Yang pertama yaitu untuk memeriksa reproduksi baik pria maupun wanita. Yang kedua yaitu memeriksa pembuluh darah, terutama pada pembuluh darah yang halus. Yang ketiga yaitu untuk pemeriksaan payudara, di mana ultrasonografi ini biasa dilakukan untuk pemeriksaan ketika ada benjolan pada jaringan payudara. Yang keempat yaitu kelainan pada jantung, atau ultrasonografi ini bisa untuk pemeriksaan jantung ketika ada kerusakan pada katup maupun detak jantung yang tidak normal. Yang kelima yaitu organ dalam. Jadi, organ dalam bagian perut. Organ dalam bagian perut sendiri bisa jantung, empedu, kandung kemih, ginjal, dan yang lainnya. Bisa dideteksi ketika ada kelainan, bisa dideteksi dengan ultrasonografi. Yang keenam yaitu organ dalam leher, baik itu kelenjar tiroid, kelenjar air liur, pembuluh darah leher, maupun kelainan-kelainan lainnya seperti adanya benjolan atau infeksi atau kista maupun tumor bisa dideteksi oleh ultrasonografi. Yang terakhir yaitu pemeriksaan otak dan tulang belakang. Pemeriksaan ini bisa dilakukan baik bayi maupun orang dewasa dengan ketentuan kadar yang sudah ditentukan pada pemeriksaan ultrasonografi. Baik, tadi merupakan penjelasan materi dari ultrasonografi dari mata kuliah instrumentasi medis yang bisa kami sampaikan. Maaf jika ada kesalahan kata ataupun ucapan dari kami. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.